Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Wah, udah gitu aja, Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan melihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ya, saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau berarti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman Muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marber Serapion, bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman Muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh? Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shif'in Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tamu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Dia adalah juru selamat dan Tuhan. Yang mengatakan ini bukan manusia. Ya, bukan Rasul Paulus. Hello. Yang suka mengkambing hitamkan dikit-dikit Paulus, dikit-dikit Paulus ya. Taunya cuma itu doang. Ya kan? Ini yang memberitahukan adalah malaikat Gabriel. Bahwa yang lahir itu adalah juru selamat dan Tuhan. Catat Pak Ustadz ya, ingat ya, yang ada di kitab Anda itu adalah Isa Al-Masih. Siapa dia? I don't know. Dari mana datangnya? I don't know. Ya, tidak ada tertulis di Alkitab tentang Isa Al-Masih. Itu versi kitab Anda. Silahkan, ya, silahkan Anda yakini bahwa dia hanya seorang hamba, Isa, dan dia diangkat jadi nabi dan diberikan mukjizat. Itu versi kitab Anda, cerita di kitab Anda tentang tokoh Isa. Ya. Tapi saya pastikan Isa Al-Masih bukan Tuhan Yesus saya. Saya tegaskan sekali lagi. Isa Al-Masih yang ada di kitab Anda, di Al-Quran itu, bukanlah Tuhan Yesus saya.
tidak ada kesamaan. Ya. Kalau jujur saya katakan bahwa Isa Al-Masih itu tokoh yang sengaja dihadirkan untuk menyangkali ketuhanan Yesus. Makanya sampai hari ini selalu jadi perdebatan. Nah, Alkitab mengatakan itu adalah Yesus lain. Ya, Yesus lain. Dan cerita yang tentang Isa yang ada di Al-Quran itu adalah Injil lain. Dan Alkitab sudah mengingatkan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan saya yang mengatakannya, tetapi firman Tuhan yang ada di Alkitab sudah mengatakannya. Baiklah, saya akan bacakan untuk Anda. Di 2 Korintus 11, ya, ini sudah diingatkan, diwanti-wanti oleh Rasul Paulus. Makanya iblis itu sangat benci dengan Rasul Paulus. Jadinya kebakaran jenggot si iblisnya. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini yang ya membuat iblis ini tidak bisa berkutik. Semua langkah dia sudah dijegal oleh Rasul Paulus. Termasuk di 2 Korintus 11 ini, ya. Saya akan bacakan buat Anda. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, yes, semua sudah diberitahukan. Kalau ada orang yang memberitakan Yesus lain, Injil lain, dan roh lain, selain yang diberitakan oleh para rasul, ya, yang berbeda dari yang diberitakan oleh para rasul. Tapi orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan dengan benar, tidak mengenal Yesus Kristus dengan benar, akhirnya bisa disesatkan. Mereka memilih percaya kepada Injil lain, memilih percaya kepada Yesus lain yang sebenarnya bukan Yesus, Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, dan roh lain, yaitu roh iblis. Dan mereka dipakai oleh iblis luar biasa ketika mereka disesatkan dari kesetiaannya yang sejati kepada Kristus. Bahkan di luar sana mereka kuar-kuar memberitakan Yesus yang lain, memberitakan Injil yang lain, memberitakan roh yang lain. Itu yang terjadi dengan para mu'alaf. Karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus dengan benar. Makanya Alkitab sudah mewanti-wanti. Ya. Kalau ada seseorang memberitakan Yesus yang berbeda atau Injil yang berbeda daripada yang diberitakan oleh para rasul, terkutuklah dia. Anda ini, ya, termasuk karena Anda memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain. Kata Alkitab, terkutuklah dia.
Saya akan bacakan Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah. So, teman-teman, ya. Jadi ini aneh gitu, ya. Ustadz ini, ya. Saya bingung. Dia tuh bicara tentang Yesus Kristus yang ada di Alkitab, atau dia sedang membahas Isa Al-Masih, dicampur-campur aduk, ya. Sudah tahu beda barang, ya. Nah, surat 19 itu surat Maryam ayat 30, ya. Di situ tertulis Isanya berkata waktu dia di dalam ayunan. Nggak ada tuh. Tuhan Yesus di dalam ayunan nggak pernah ngomong. Nggak ada tercatat di Alkitab. Itu tahu dari mana? Ngarang-ngarang dari mana itu? Informasi dari mana itu? Kalau itu adalah Yesus Kristus, tertulis dong di Alkitab. Masa di Alkitab nggak tertulis? Di kitab yang 600 tahun kemudian baru muncul, kok ada tertulis? Itu informasinya, sumbernya dari mana? Gitu. Orang yang hidupnya ratusan tahun setelah itu menulis sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Itu sumbernya dari mana? Itu pertanyaannya, ya. Di Alkitab sendiri sudah meneguhkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu disaksikan ya oleh malaikat sendiri, oleh nubuatan nabi-nabi di Perjanjian Lama, diteguhkan lagi oleh para rasul sebagai saksi mata, saksi hidup. Begitu. Masa setelah itu 600-an tahun setelahnya keluar versi baru gitu. Nah, itu yang disebut tadi, diingatkan oleh Rasul Paulus sebagai Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ya. Yesus lain yang sebenarnya bukan Yesus. Itu jadi harus dibedakan. Apa yang dikatakan oleh Ustadz ini itu nggak ada tertulis di Alkitab. Saya nggak tahu karangan siapa itu. Saya nggak tahu. Ya, kalau memang menginduknya ke Alkitab, itu harus sama ceritanya. Kalau sama, ya maka tidak ada lagi agama setelah Kristen. Karena Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus saya. Dan itu sangat tegas saya katakan, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada di Al-Quran Anda dan dalil-dalil yang ada di Alkitab saya. Dan itu finish bahwa Isa Al-Masih bukanlah Tuhan Yesus saya. Karena itu bukan hanya sekedar nama, ya, bukan hanya sekedar ini bahasa Yunaninya, ya, Yesus Kristus bahasa Yunani, Isa Al-Masih bahasa Arab, bukan, ya, bukan begitu, ya, bukan hanya sekedar nama. Saya Rina Solihin, mungkin di Amerika ada Rina Solihin, apakah itu saya? Tidak. Lihat dulu biografinya seperti apa. Ya. Nah, kalau biografinya sudah berbeda, berarti bukan saya. Nama boleh sama, tetapi eksistensinya itu berbeda.